Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelayanan dan kesejahteraan pegawai. Sebelum itu, perkenalkan, saya Salsabila Irmanda dengan NIM 22002232 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dan presentasi ini guna memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada sesi 020. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai cuti pegawai. Cuti merupakan hak pegawai dalam satu instansi atau perusahaan. Cuti dapat digunakan oleh pegawai untuk tidak hadir bekerja dengan alasan tertentu, misalnya istirahat karena sakit, melahirkan, menunaikan kewajiban agama, dan keperluan lain sesuai dengan ketentuan cuti pada masing-masing perusahaan atau instansi. Menurut Agustin dalam Tarik 2022, cuti adalah waktu libur tertentu yang diberikan pada karyawan atau libur dari satu pekerjaan karena satu hal sementara karena ada hal yang diperlukan. Untuk jenis-jenis cuti yaitu yang pertama cuti tahunan. Setiap pegawai negeri sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Cuti tahunan tersebut dapat diambil secara terpecah-pecah dengan ketentuan setiap bagian tidak boleh kurang dari 3 hari kerja. Yang kedua, cuti besar. Cuti besar adalah cuti yang dapat diambil oleh seorang PNS setelah bekerja 6 tahun berturut-turut. Lama cuti besar adalah maksimal 90 hari. Yang ketiga yaitu cuti sakit. Cuti sakit adalah cuti yang bisa diambil oleh seorang PNS ketika ia sakit dan membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan kondisinya. Yang keempat yaitu cuti bersalin. Cuti bersalin adalah cuti yang dapat diambil oleh PNS wanita untuk melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga. Lama cuti bersalinnya yaitu selama 90 hari. Yang kelima, cuti karena alasan penting. PNS dapat cuti karena alasan penting untuk paling lama 60 hari. Lamanya cuti karena alasan penting hendaknya ditetapkan sedemikian rupa sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja. Yang terakhir yaitu cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus dan adanya alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak. Materi selanjutnya yaitu mengenai kesejahteraan karyawan. Menurut Melayu SP Hasibuan 2007, kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap material dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan, bertujuan untuk mempertahankan serta memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar prestasi kerjanya meningkat. Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan, sehingga labor turnover relatif rendah. Kesejahteraan karyawan dapat meningkatkan prestasi dan dapat memperoleh ketenangan dalam bekerja, sehingga memiliki semangat dan kegairahan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Program kesejahteraan karyawan harus disusun berdasarkan peraturan legal, berasaskan keadilan dan kelayakan baik secara internal dan eksternal, konsistensi, serta berpedoman kepada kemampuan perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan pemberian kesejahteraan pada pegawai. Yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. Yang kelima, menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta nyaman. Yang keenam, membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. Yang kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang kesembilan, membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Yang ke-10, mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan. Yang ke-11, meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. Materi selanjutnya yaitu pemeliharaan pegawai. Menurut Hasibuan 2012,
Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap pegawai agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Menurut Safiandi dalam Badniar 2018, pemeliharaan karyawan yaitu menjaga karyawan agar fisik dan mentalnya tetap sehat dalam menjalankan tugasnya serta sikap atau emosinya tetap terkontrol. Pemeliharaan karyawan dilakukan dengan tujuan baik demi kepentingan perusahaan maupun para karyawan. Materi selanjutnya yaitu asas pemeliharaan pegawai. Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, asas ini harus diprogram dengan baik supaya tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemilihan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan keamanan, kesehatan, dan sikap karyawan baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan, karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenagaan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya, sehingga disiplin kerja sama dan semangat kerjanya meningkat. Yang keempat, asas peraturan legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah harus menjadi asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi karyawan dan pemerintah. Yang terakhir yaitu asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesehatan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan program pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Selanjutnya, metode-metode pemeliharaan pegawai. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi dalam Bangun 2012 mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai penyampaian informasi dari pengirim dan penerima informasi dan dapat dipahami secara jelas dan oleh penerima informasi tersebut. Yang kedua yaitu insentif. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada pegawai berdasarkan prestasi kerjanya agar pegawai terdorong meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Bangun 2012, keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja, baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaannya. Keselamatan kerja adalah kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, dan kerugian. Kesehatan kerja merupakan suatu kondisi fisik, mental, dan sosial, bukan hanya ketidakadaan penyakit atau kelemahan pada waktu melaksanakan suatu pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. Yang terakhir yaitu kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai adalah balas jasa pelengkap material atau non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Materi selanjutnya yaitu perlindungan ketenagakerjaan. Menurut Abdul Hakim dalam Yusuf Subki, perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Artinya, perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan kesejahteraan hidupnya selama bekerja. Selanjutnya, macam-macam perlindungan kerja. Yang pertama, perlindungan secara ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerjaan tersebut tidak mampu bekerja karena satu di luar kehendaknya. Yang kedua, perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu untuk mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan
juga anggota keluarganya. Yang ketiga, perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat timbul oleh pesawat-pesawat atau alat-alat kerja lainnya, atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.